realitanya bukan sekarang kayak gitu. Realitanya sekarang itu mereka itu adalah berjalan menuju proses penataan diri, di mana kehidupan mereka di masa yang akan datang itu harus mereka tentukan mulai saat ini. Yang pada akhirnya merujuknya kemana? Yaitu realita kehidupan yang sebenarnya. Apa realita kehidupan sebenarnya? Realita kehidupan sebenarnya adalah ketika kamu telah memilih pasangan hidupmu. Jadi kembali ke sesuatu pasangan hidup. Artinya kalau pasangan hidup berarti itu ada istri, ada suami, ada istri gitu loh. Ya kan? Ketika sudah punya anak dan istri, berarti mereka sudah menghadapi realita sebenarnya. Kenapa dibilang realita sebenarnya? Karena mereka sudah punya anak nantinya. Nah, ketika anak sudah ada, kalau Anda tidak mempersiapkan kehidupan Anda di masa yang sekarang itu, Anda akan menangis ketika anak Anda ada, setelah anak Anda ada, dan kemudian Anda berpikir bagaimana ingin memenuhi daripada nutrisinya. Ya, itu ada pacar juga, Bang. Ya, benar, itu artinya maksudnya seperti itu kan. Ya, ada pacar itu artinya tujuan kalian itu sebenarnya ke masa yang akan datang, ke masa yang akan datang, bukan hanya pacaran. Bisa aja ya, dalam proses untuk mencari pacar itu bagaimana kalian prosesnya masing-masing. Nah, jadi ya, cari yang terbaik. Jadi ya tujuan pada akhirnya semua manusia di atas dunia ini adalah mencari pasangan yang menjadikan mereka itu membangun dari pada rumah tangga. Setelah rumah tangga ada, berarti di situ ada anaknya. Setelah ada anak, so apa yang kalian harus lakukan terhadap anak kalian? Kalau seandainya kalian tidak mempersiapkannya, kalian akan tidak mempersiapkannya dari sekarang. Berarti kalian lalai nanti akan ada banyak permasalahan. Ya, akan banyak permasalahan. Ya. Ya, oke. Di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga. Nah, ini maksudnya itu di dalam rumah tangga itu ketika kita ingin membeli susu anak tidak ada uangnya, ketika kita ingin membiayai sekolahnya kita tidak punya pekerjaan yang bagus, yang tidak tetap. Nah itu realitanya anak-anak muda sekarang itu di masa yang akan datang itu realita kalian hidup. Kalian tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Oh seharusnya bisa kita tanyakan, maaf, bukan untuk orang-orang tua di luar sana ya kerjanya sembraut, ada yang kerjanya ini bukan menghina, bukan ya. Tanyakan kepada mereka. Kalau mereka ditanya, Pak, seandainya mereka ditanya, mereka itu ingin kembali ke masa lalu. Jelas, ke masa lalu. Karena apa? Mereka akan menjadikan penyesalan bagi mereka, kenapa mereka tidak menatanya dari sekarang. Ini kunci hidup. Ya, okay. Nah, jadi untuk anak-anak muda sekarang, itu adalah tips yang bagi saya untuk anak-anak muda sekarang itu, kemudian mereka di masa yang akan datang itu berpikir itu, ya udah, mulailah menata diri mulai sekarang. Jangan terombang-ambing. Bila mau sekolah, kuliah, itu ada tujuan yang baik. Ya, jadi anak-anak muda itu sekarang itu seperti itu. Nah, lanjut Kang. Oke, saya mau bertanya juga nih Kang. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat kacau seperti ini, menghadapi situasi yang merawut seperti ini, bagaimana ini tanggapan untuk spiritual kok seakan-akan ini masih tidur, sedangkan di luaran sana kekacauan, kegaduhan ini semakin besar ini Kang. Nah, bagaimana ini supaya membangunkan spiritual, mengembalikan jati diri sebagai warga negara yang asli nih sebetulnya ini yang seakan-akan itu terjajah dengan adanya inilah itulah ya, apalagi yang selalu dibentur-benturkan dengan antara agama dan kebudayaan itu selalu dibentur-benturkan. Nah, bagaimana ini caranya kita menggugah spiritual yang saat ini juga untuk saling bersatu, saling bersinergi, saling bergenggaman tangan itu sangatlah susah. Menurut Samen itu seperti apa? Monggo. Oke, kalau artinya itu menggugah ya, membuka bagaimana spiritual itu sekarang itu para spiritual itu akan bisa bagaimana mengerucut pada akhirnya ya.
mengerucut untuk menemukan satu titik kayak gitu. Ya sebenarnya itu yang sedang mereka lakukan untuk mencari satu titik kayak gitu kan. Ya tapi kayak gini ya, kalau ibarat seperti Kang Surya sekarang ini untuk melakoninya itu di Lokajaya, makanya saya kembali itu sebenarnya ya yang saya sampaikan kemarin kan. Spiritual itu kalau saya sih petunjuknya ya mendapatkan satu ilham lah ya, satu apa kenapa saya itu merujuk kepada Lokajaya. Nah, sementara Lokajaya itu sendiri kan itu memang ada di dalam sejarah ya, perjalanan dari leluhur kita ya, salah satunya Sunan Kalijaga. Ya. Nah, ini perlu diketahui nih sama-sama semua ya. Boleh saya yang namanya spiritual ini ya, mudah-mudahan spiritual juga melihat penyampaian ini gitu ya, bahwasanya spiritual itu harus paham dengan perjalanan sejarah kayak gitu, sejarah yang disampaikan dalam perjalanan Sunan Kalijaga. Pada akhirnya ketika Sunan Kalijaga waktu itu ceritanya ya singkat aja ya, ketika Sunan Kalijaga itu melihat masyarakatnya pada saat itu, masyarakatnya itu banyak yang susah, banyak yang tidak sesuai lah dengan keinginan kehidupan makannya, kebutuhannya, sehingga akhirnya Sunan Kalijaga itu sempat merampok dulu ya, jadi perampok dulu ya beliau ya. Tapi merampoknya beliau itu seperti cerita di ini, cerita kalau di luar sana itu Robin Hood kayak gitu ya. Jadi mereka Sunan Kalijaga itu merampok orang-orang kaya dulu ya. Nah, jadi kemudian dapat hasilnya itu dan kemudian dibagikan ke masyarakat. Nah, itu. Nah, ketika diketahui oleh orang tua dari Eyang Sunan Kalijaga, kemudian maka terjadilah keributan perselisihan sehingga Eyang Sunan Kalijaga itu keluar dari kotanya dan kemudian bergabung dengan Padepokan Lokajaya. Lokajaya dulu itu ibarat bilang perjalanannya mulai ke dalam tahap keagamaan kayak gitu. Jadi secara tidak langsung Sunan Kalijaga itu membuktikan bahwasanya keinginannya untuk merubah daripada masyarakatnya pada zaman itu. Nah, terkait masalah spiritual sekarang itu, nah kalau sudah ada arti dalam sejarah seperti itu, ya kenapa kita tidak bersatu kayak gitu? Untuk membenahi bangsa itu, bangsa negara ini sekarang itu, ya bersatu. Catatannya apa yang kita miliki, yaitu budaya. Budaya kita itu adalah budaya yang tidak jauh daripada spiritual. Bukan apa-apa. Indonesia ini dijaga oleh spiritual, ya kan? Percaya atau tidak percaya, makanya bisa dibilang itu tidak sembarangan orang ingin melakukan apa-apa di Indonesia ini untuk melakukan penyerangan. Menyerang dengan cara apa itu tidak bisa. Karena apa? Dijaga oleh para leluhur. Ya, kalau kita bicara leluhur harus kita leluhur dan pejuang bangsa itu, kita jangan katakan leluhur dan pejuang bangsa itu mereka itu hanya butuh untuk dihargai, dihormati perjuangannya. Ya, bedakan bahasanya. Bedakan bahasanya itu mereka itu hanya butuh untuk dihormati dan dihargai, bukan disembah. Salah kalau kita menyembah, ya. Bukan artinya saya mengatakan leluhur itu atau pejuang bangsa itu untuk kita sembah. Tidak. Kita menghargai. Bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Sebelum cerita ke spiritual dulu sedikit ya. Semua ini berlaku untuk semua. Buka diri itu untuk terkait masalah spiritual. Spiritual itu mendekatkan diri kita itu sebenarnya kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi dengan jalan spiritual ini adalah salah satu ibarat bilang itu betul-betul kita bisa lekat kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi dalam arti itu yang tadi saya bilang itu Indonesia ini dengan spiritual itu inilah yang membuat Indonesia itu mempunyai budaya dan kemudian bagaimana para leluhur dan pejuang bangsa dulu bisa berjuang menjadikan Indonesia itu merdeka itu lantaran spiritual. Jadi coba bayangkan bagaimana pejuang bangsa dulu melawan penjajah itu hanya dengan bambu kuning, ya kan? Dengan bambu bambu runcing, bukan bambu kuning maksudnya, bambu runcing. Coba secara logikanya 3,5 abad dijajah oleh kolonial Belanda pada zaman dulu,
Indonesia bisa menang dan merdeka 1945 itu melawannya dengan bambu runcing. Artinya ada apa dengan bambu runcing? Padahal Belanda dulu sudah bisa dibilang teknologi ya Kang ya kan, teknologi senjata mereka itu ibarat bilang itu sudah termasuk teknologi tingkat tinggi. Tapi kenapa tiba-tiba Indonesia bisa menang dengan bambu runcing? Gitu kan? Artinya ada yang dibantu daripada keinginan baik para leluhur mendampingi mereka dalam berjuang. Itu logika. Jadi kembalinya kita kok logikanya seperti itu. Mereka memakai alat-alat canggih, tapi kita dengan bambu runcing, kok bisa kita menang? Aturannya anak-anak sekarang itu bisa memahami dari perjuangan mereka, kok bisa begitu loh. Ini logika. Maka anak Indonesia itu sebenarnya sekarang, rakyat Indonesia itu kembali ke jati dirinya itu mengenang dan menghargai dari pejuang itu. Contohnya kayak gini, ketika seseorang lah seperti Akang, maaf saya kasih contoh Kang, kalau seandainya Akang di masa sekarang itu bisa membangun rumah di umur 25, 30, 40, kemudian rumahnya setelah terbangun, anggaplah rumahnya itu negara ya itu ya kan. Ketika rumah itu dibangun dan ketika anak-anaknya Akang itu nanti tidak menghargai Akang, bagaimana perasaan? Betul kan? Jadi seolah-olah anak-anak itu tidak pernah menghargai orang tuanya dalam membangun rumah itu, padahal semasa kecil mereka itu di situ gitu, ya kan? Sedih kan orang tua itu gitu loh. Kalian jangankan untuk ibarat memberikan lebih, membangun rumah lebih bagus lagi, ya kan? Untuk menjaganya aja, untuk ngecatnya aja kalian berpikir, pelitnya bukan main kalian kayak gitu, ya kan? Bagaimana kalian bisa hidup itu? Jangan lupa hidup itu adalah sebenarnya perjalanan untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu apa? Kematian. Bagaimana kematian Anda kalau seandainya Anda tidak dihargai kayak gitu? Ya kan? Jadi seperti orang tua kita ini patut kita hargai karena apa? Karena dia telah memberikan kita kehidupan.